Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih. Semoga kasih dan rahmat Allah selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengerik, yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampik mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murah, dan pohon minyak yang akan menumbuhkan pohon sanubar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang yang melihat mengetahui, memperhatikan, dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semua itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sehingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merorongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Persoalan besar dan pelik bisa menciutkan nyali kita. Kita merasa kecil dan tidak sanggup mengatasinya. Ketika Allah menuntut kita bertobat, bisa jadi kita takut. Kita menyadari bahwa kita rapuh dan lemah. Namun melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kebesaran Yakub dan kemegahan Israel bukanlah hasil kekuatan mereka sendiri, melainkan karena kuasa Allah. Allah lah yang menolong mereka. Demikian halnya kita. Dengan kuasa Allah,
kita akan dimampukan untuk memecahkan masalah sebesar apapun. Apa yang tampaknya tak mungkin terjadi di mata manusia, justru dengan mudah di mata Allah. Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai yang terbesar di antara anak yang pernah dilahirkan wanita. Hal itu pantas diterima oleh Yohanes Pembaptis. Ia telah mencurahkan hidupnya untuk dan demi kerajaan Allah. Ia menyerukan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi Mesias. Kebesaran Yohanes Pembaptis bukan karena prestasinya sendiri, melainkan semata karena mengandalkan Allah. Sikap Yohanes Pembaptis inilah yang harus kita contoh sebagai bentuk pertobatan kita pada masa Advent ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, jangan biarkan ketakutan dan keputusasaan menguasai kami, tetapi teguhkanlah iman kami untuk berani mengandalkan Engkau. Pakailah kami Tuhan seturut kehendak dan rencana-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Benediktus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.